Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami Mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi saya bertanya jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Terima kasih, silakan pihak terkait. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Hotman, Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Pak Hotman? Ya. Sebentar Pak Hotman. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami Mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Kalau jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, Yang mulia. majelis Cukup, satu lagi. cukup. Maksud saya, Cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini, tetapi karena memang kenyataannya Yang Mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Ketua Majelis. Bagian yang pertama begini, ahli. Saksi. Oh, saksi. Tapi tadi ahli banget, jadi saya sebutnya. Ya, ini udah bercampur nih praktisi dengan ahli. Iya. Ya, Ini makanya hibrid nih, Mas ini. Silakan. Pokoknya kalau Pak Bambang ada aja yang mau dipersoalkan itu. Mau campur lah gitu. Enggak apa-apa kok. Iya. Untuk memecah suasana, jangan diam-diam terus ini. Iya. Ini untuk kita semua Majelis. Bagian pertama begini. Saksi kami menjelaskan dia bertemu dengan KPPS di Depok. Tiba-tiba ada perubahan yang terjadi dalam mobil apps-nya dia, atau dalam, bukan mobilnya, webnya dia, yang tak terkontrol oleh dia. Ini bukan di KPU-nya ini. Dan itu terjadi di saat jeda. Bagaimana menjelaskan tiba-tiba ada angka yang tak bisa dikontrol oleh dia, padahal dia penguasa angka-angka itu, tapi dia itu berubah sendiri di dalam webnya dia. Itu informasinya. Bagaimana menjelaskan itu dalam Anda sebagai orang yang membuat ini desainnya. Itu satu. Terus kedua, bagaimana menjelaskan ada DPT 204 juta yang bisa dibeli di black web market. Dan tidak pernah ada penjelasan, termasuk saksi ahli sebelumnya, tidak pernah menjelaskan kok bisa dijual di black web market itu. Di mana pertanggungjawabannya? Karena ini akan melanggar prinsip-prinsip dan azas dari pemilu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi disebutkan ada mobile apps, betul ya? Mobile apps itu diinstal
oleh masing-masing KPPS dan PPK terutama. Terus kemudian, apakah pernah dipertimbangkan bahwa install itu terhadap begitu banyak, tadi Yang Mulia Hakim Arief sudah mengatakan, ada begitu banyak orang menggunakan HP yang berbeda-beda, tapi disuruh menginstall mobile apps, apakah ini bukan bagian dari proses pembiaran yang sengaja ingin merusak? Ini bukan kelalaian. Kan ada dibikin arsitekturnya. Apalagi untuk daerah-daerah di Pegunungan Tengah sana. Problem untuk Pegunungan Tengah adalah karena tidak ada wifi-nya, signalnya, baru di tingkat PPK difoto. Pertanyaan saya, apakah ada jaminan yang difoto itu hasil yang tidak pernah diubah? Apa jaminannya? Yang paling menarik tadi saya kaitkan dengan ahli yang tadi. Ahli mengatakan, kalau sudah selesai si rekap ini udah nggak ada gunanya, dihapus saja. Apakah kami tidak melanggar undang-undang kearsipan? Data itu perlu dilihat, supaya kita bisa terus menjaga akuntabilitas dari proses itu. Mungkin kalau ini bisa dijawab. Nah, yang selebihnya adalah, kami pernah membuat surat kepada KPU, bahkan yang terakhir tanggal 12 Februari, untuk dilakukan audit IT. Karena saya ingin lanjutkan ke pertanyaan saya. Saksi, apakah sebagai desainer Anda meyakini desain yang Anda bikin itu sama sekali tidak punya cacat? Dan audit itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi apakah ada cacat yang dibangun dalam sistem itu. Kalau yang menjelaskan pembuatnya sendiri, tentu dia akan mengatakan saya hebat-hebat aja. Tapi kenapa itu tidak dilakukan audit padahal itu berkali-kali diminta? Kenapa menurut saudara? Apakah saudara tidak mau diaudit? Atau KPU-nya yang tidak mau diaudit? Atau dua-duanya? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.